Kurang ajar, Bu RW di Jakarta Barat palak warga 2,5 juta untuk pembuatan akta. PJ Heru tanpa ampun berikan sanksi tegas pencopotan. Tetangga itu sempat dekat, nah ditawarin katanya, ini anaknya harus diurusin secara kayak apa, akte, kayak pindah ke sini aja gitu. Nah bapaknya kan orang Bogor, KTP Bogor, ditawarin bapaknya suruh pindah ke sini, ya udah demi dia, demi anak gitu ya. Bapaknya nyari surat pindah ke sini, nah ditawarin. Jadi akte sama kakak sama KTP itu kan 1,5 juta. Udah dibayar itu, udah dibayar. Keluar akte, keluar apa? Kakak sama KTP bapaknya. Nanya aktenya mana? Akte katanya harus ada KTP ibu gitu. Sedangkan itu aku kan harus nyari surat pindah, terus anakku masih kecil. Katanya ya udah kalau nggak nyari surat pindah bayar 1 juta, nanti KTP saya cariin. Kata tetangga itu. Kurang duit gitu. Minta dicopot Pak. Ya ditanganin inspektorat. Inspektorat ya Pak. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal dugaan pungutan liar atau pungli pengurus RW kepada warganya saat mengurus dokumen kependudukan di Duri Kepa, Jakarta Barat. Heru mengatakan wali kota setempatlah yang akan mengurus persoalan pungli tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kata Heru pada 29 Desember, itu terkait apa? ASN, yang nanti kita serahkan ke wali kota kan ada mekanismenya. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Imam Hadiah mendapatkan laporan dugaan pungutan liar di Duri Kepa, Jakarta Barat. Merujuk pada laporan yang ia terima, pungli itu dilakukan oleh pengurus RW terhadap warganya yang hendak mengurus dokumen kependudukan keluarga. Kata Imam Hadiah, seperti dilansir dari laman Instagramnya, menindaklanjuti laporan warga, Bapak Hendra 3 tahun lalu bayar 2,5 juta ke oknum untuk pengurusan akta kelahiran dan tidak jadi-jadi. Akhirnya beliau lapor ke nomor pengaduan saya. Dihubungi secara terpisah, Imam menjelaskan kasus itu bermula pada 2018. Saat itu korban mengaku dimintai uang oleh istri ketua RW berinisial D sebesar 2,5 juta rupiah untuk biaya mengurusi dokumen administrasi milik istri dan anaknya. Oknum D itu menjanjikan dokumen selesai dalam waktu singkat. Saat itu, tugas-tugas RW diserahkan kepada istri lantaran ketua RW yang menjabat saat itu sedang sakit. Namun nyatanya, setelah 3 tahun lamanya, dokumen itu tidak kunjung selesai. Ia berkata, jadi waktu itu pas ada pengaduan masuk dari Pak Hendra, Bu bisa bantu nggak? Anak saya sudah 3 tahun umurnya, waktu awal-awal itu diminta bantuan sama istri RW, mereka bayar. Pada akhirnya Ima pun membantu korban menyelesaikan dokumennya. Ia pun sudah melakukan cross-check dugaan pungli kepada suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil setempat. Ia berkata, lalu saya koordinasikan dengan suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil untuk ditindaklanjuti dan sekarang sudah selesai. Kedepan semua bisa diurus tanpa biaya. Jika menemukan pungli seperti ini bisa lapor. Atas hal ini Imam mendorong Pemkot Jakbar untuk turun tangan menindaklanjuti dugaan pungli ini. Menurutnya, oknum pengurus RW yang terbukti melakukan pungli mestilah dicopot dari jabatannya. Menurut saya kalau jelas pungli ya harus diganti, karena sudah ada aturan tidak boleh pungli, mau RT RW tidak boleh. Di satu sisi kejadian ini sudah 3 tahun, kalau nggak salah waktu itu suaminya lagi stroke, jadi yang aktif adalah istrinya. Dimintai konfirmasi terpisah, korban pungli berinisial H mengaku tidak memahami alur pembuatan akta. Ia juga mengaku tergiur oleh tawaran D yang berjanji menyelesaikan dokumen dalam waktu singkat. Akhirnya, ia pun rela merogoh kocek 2,5 juta rupiah untuk mengurus dokumen kependudukan keluarganya. Kata H, intinya saya butuh, terus saya juga nggak ngerti pengurusan kayak gimana. Jadi saya pikirkan benar jalurnya. Saya pikir ya bisa jadi begitu. Awalnya H meminta tolong D mengurusi sejumlah dokumen kependudukan milik anak dan istrinya. Saat itu, ia dimintai uang senilai 1,5 juta. Ia berkata, KTP saya 2 sama istri saya, pertamanya KTP sama kakak, jadi sama akta. Nah dia bilang katanya semua ini nama istri saya sudah masuk. Dia bilang udahlah waktu itu baru 1,5 juta untuk KTP dan kakak saya. Namun kenyataannya dokumen yang diminta belum lengkap diurus oleh D. Selanjutnya ia kembali diminta uang 1 juta jika ingin dokumen administrasinya lengkap.
Ia berkata, itu yang 1 juta lagi dia bilang kalau KTP istri saya mau, kalau kamu berani bayar 1 juta, saya bisa bikinin katanya. Nanti dia nyolong-nyolong supaya bisa ambil belangkonya di kelurahan. Orangnya juga suka keliaran di kelurahan itu, kata dia. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya, ada ambulan berstiker Nasdem ditilang karena mengawal family gathering. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Periksa, ternyata ambulan tersebut tidak membawa pasien sakit, namun membawa peralatan-peralatan yang akan digunakan. Tadi info dari driver ambulan itu digunakan untuk donasi bantuan gempa. Ternyata setelah kami dalami, ternyata kendaraan ambulan tersebut membawa barang-barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus partai, karena kita lihat juga di bodi ambulan itu memang terdapat salah satu gambar dari pengurus partai. Polres Bogor, Ibda Ardian buka suara. Ia menyebut mobil ambulans datang dari arah Jakarta menuju puncak dengan melawan arus membawa iring-iringan bus. Bahkan ambulans tersebut juga menyalakan sirine dan rotator. Lantaran merasa aneh, petugas lantas menghampiri dan menghentikan ambulans tersebut. Kecurigaan semakin kuat lantaran saat diperiksa mobil itu tak membawa pasien sakit. Sang sopir mengatakan bahwa ambulans sedang membawa bantuan donasi gempa. Petugas kemudian memeriksa dan menggeledah ambulans itu. Ternyata mobil ambulans ini tidak membawa fasilitas kesehatan. Saat mobil ambulans dibuka, terdapat 4 orang penumpang dewasa. Setelah kondisinya terdesak, sang sopir akhirnya mengaku bahwa ia membawa barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus partai. Sopir ambulans kemudian diamankan lantaran selain melawan arus, ia juga tak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Ada kabar menarik melibatkan Partai Nasdem, setidaknya berdasarkan pemberitaan laman kompas.com soal ambulans yang diduga kuat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi berlokasi di kawasan Puncak Bogor. Jadi awalnya polisi curiga kok ada ambulans berstiker Partai Nasdem bergerak melawan arus. Lalu coba dihentikan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Kata petugas kepolisian saat memberikan keterangan, setelah kami dalami ternyata ambulans tersebut membawa barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus Partai Nasdem. Karena kalau kita lihat di bodi ambulans itu memang terdapat salah satu gambar pengurus partai. Polisi pun mengatakan bahwa pihaknya sudah menilang polisi yang tidak menempatkan fungsi ambulans sebagaimana mestinya. Karena melanggar pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana dalam aturan itu ambulans merupakan salah satu kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan. Heran ya saya dengan kelakuan oknum partai semacam ini yang terkesan coba mengelabui petugas dengan memanfaatkan perlakuan khusus di jalanan umum untuk penggunaan ambulans. Apa gak sanggup toh kader partainya Bang Surya Paloh ini untuk menyewa full rider kalau memang perjalanan itu perlu dikawal? Lah kok yang dipilih malah ambulans? Apalagi kalau mau acting sebenarnya kurang totalitas sehingga mudah ketahuan petugas. Seharusnya dikasih orang mati sekalian. Terus yang bagian belakang rombongan family gathering diberikan tulisan rombongan takziah. Lagi pula kalau mau melakukan kebohongan itu jangan nanggung gitu loh. Sekalian saja biar kalau ketangkap jadi pemberitaan besar. Hahaha. Akan tetapi berita ini tetap menarik ya karena melibatkan oknum kader Nasdem lengkap dengan mobil berstiker partai. Nanti ke depan kita mungkin bisa mengawasi bersama-sama kalau ada stiker Nasdem di mobil dengan tempelan muka atau nama seperti pemberitaan kompas.com yang saya jadikan gambar pelengkap artikel. Kita kan bisa kepoin sama-sama, ya enggak? Siapa tahu kalau yang kali ini kamuflasenya bertujuan untuk family gathering, besok ada acara sunatan anaknya, pesta ulang tahun atau malah kampanye. Bakal calon itu tuh yang disamarkan. Apa sih yang tidak bisa terjadi di pentas politik negeri kita? Lawang sebelumnya kan ada ambulans yang untuk mengangkut batu-batu sebagai alat bantu melakukan demonstrasi, ya kan? Wah, sungguh kreatif ya kader Nasdem ini. Berikan jempol 2 buat aksi yang berani ini. Sampai lawan arus dan ditilang petugas. Tapi sebelum selesai baca, jempolnya diputar ke bawah aja. Karena aksi nggak tahu diri semacam itu memang nggak lantas dijempoli ke atas.
Bagaimana menurut Anda?